Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasanya kita hadir di majelis ta'lim kita, di kajian rutin kita setiap Sabtu malam Ahad ini pada sholat Isya, yang pada kesempatan ini kita berada di pekan terakhir di bulan, yakni bulan Juli ya, Muharram juga ya, akhir Juli dan Muharram. Dan kali ini yang menjadi tuan rumah adalah siapa? Tuan rumah adalah bersama, karena jadwal giliran kita belum dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yakni istiqomah di dalam menuntut ilmu ini, dan Allah tambahkan ilmu dan pemahaman, dan yang paling penting adalah Allah jadikan apa yang kita lakukan ini adalah amal soleh, sebagaimana janji Rasulullah SAW, barang siapa yang berjalan yakni menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan bab kelima kita, bab kelima, yakni prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Pada pertemuan pekan yang lalu di rumah Akhuna Medi itu sampai poin kedua, betul ya yang mencatat ya? Maka pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan dengan poin yang ketiga. Poin yang ketiga dari prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah itu, yakni memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka, dan pendapat yang dinukil dari mereka. Ya, memahami nas-nas syar'i berdasarkan perkataan ulama salaf, tafsir mereka, dan pendapat yang dinukil dari mereka. Sekali lagi, yang menjadi rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, yakni teks-teks, nas-nas Al-Quran maupun hadis, yang menjelaskannya pemahaman salafus soleh. Inilah pembeda kita dengan yang lainnya. Siapa salafus soleh? Yakni para sahabat. Lalu diteruskan, dan para imam yang mengikuti jejak mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Kemudian dilihat juga arti yang benar dari bahasa Arab.
Kalau hal itu sudah benar, maka tidak perlu lagi ditentangkan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi apabila nas-nas itu sudah menjelaskan, ya, secara syar'i, sesuatu itu secara syar'i sudah dijelaskan, tidak boleh kita mengembalikannya hanya dengan secara bahasa. Sudah sering kita ulang itu, Ikhwan. Ya, ini tentang teks-teks atau nas-nas yang ada di agama kita ini. Kalau teksnya itu sudah ada artinya secara syar'iyah, secara agama, nggak boleh kita kembalikan ke secara bahasa saja, nggak boleh, karena pasti akan tersesat. Jadi nas-nas itu, agama Islam itu kan turun dalam bahasa Arab. Ada yang dia sudah dimaknai, dijelaskan secara syar'i, maka tidak boleh dikembalikan secara bahasa. Dia harus kembali pada syar'i. Kalau dia kembalikan bahasa saja, kita memahami, pasti tersesat. Contoh, Islam itu sudah diartikan secara syar'i. Al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baiti man istata'a ila sabila. Islam itu, kata Nabi, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad itu hamba utusan Allah dan hamba Allah dan utusan Allah. Itu sudah dijelaskan makna Islam. Nah, tidak boleh dikembalikan hanya secara bahasa. Apa? Selamat, sejahtera, rukun, damai, nggak boleh. Itulah yang digunakan orang sesat itu, seperti liberal. Jadi mereka mengembalikan makna Islam itu hanya secara bahasa. Paham? Paham nggak? Jadi mereka itu sesat. Jadi mereka memahami Islam itu maknanya kan selamat. Jadi orang Kristen juga selamat, orang Yahudi selamat. Seluruh agama semuanya mengajak selamat. Betul nggak? Betul nggak? Ya betul. Secara bahasa, rasanya nggak ada agama yang mengajak misalnya ayo bunuh orang, nggak ada rasanya. Ada nggak? Tapi nggak bisa dikembalikan secara bahasa, lalu menjadikan itulah Islam. Kenapa? Islam itu sendiri sudah diartikan diartikan secara syariah. Jadi apabila sudah diartikan secara syariah, maka tidak boleh dikembalikan secara bahasa. Salat itu secara bahasa zikru, ingat. Ya. Tapi apakah setiap orang ingat itu berarti dia sudah sholat? Hah? Tidak. Kenapa? Karena syariat sudah mengatakan yang namanya sholat itu beberapa perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Paham? Puasa juga secara bahasa apa? Saum. Menahan. Lalu kalau ada orang nahan, misalnya dah makan, dah ngomong atau apa, dah keluar rumah, itu secara bahasa saum. Tapi secara syariat enggak. Karena secara syariat saum itu adalah kita menahan diri dari yang membatalkan puasa, yakni makan, minum, hubungan suami istri dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu dia. Paham, Iwan? Nah, ini penting. Kalau yang maksudnya secara syariat dilaku, kalau di Indonesia kan apa? Atau bahasa? Ya secara syariat kita memaknainya apa? Ini syahadat itu apa? Rasul itu apa? Secara syariat. Secara syariat agama. Paham? Nggak paham?
Definisi secara, kan istilah itu kan ada, kalau dalam bahasa kita itu ada secara terminologi, secara etimologi. Secara etimologi itu secara bahasa, terminologi itu secara istilah. Nah, istilah kita yang dalam agama kita itu, kalau dia sudah istilah itu dimaknai secara istilah syariat, tidak boleh dikembalikan secara bahasa saja. Paham? Kalau dia sudah dimaknai secara syariat. Ini kata syariat ini. Paham nggak? Yang kedua, ada yang istilah di dalam agama kita itu dia diambil hanya secara bahasa, cara bahasa saja. Misalnya asyamsu, matahari, al-qamaru, bulan, an-najmu, bintang, itu secara bahasa saja, dan itu nggak apa-apa. Yang ketiga, dia tidak dikasih definisi. Definisinya dikembalikan menurut kebiasaan uruf kita. Misalnya syafar. Syafar itu secara syariat, wallahu alam ya, nggak ada maknanya secara syariat. Syafar itu kamu ini enggak. Syafar itu kalau bahasa kita apa? Bepergian. Tapi kalau secara syariat yang kita bisa melakukan jamak sholat, boleh nggak puasa, itu syariat nggak menentukan begini nggak, dikembalikan kepada uruf kebiasaan kita. Kebiasaan kita safar tuh mana? Itulah safar. Kayak kita ke Prapto kan bukan safar. Ini antum dari mana? Dari mana tuh? Dari Pasudati ke itu kan tidak safar, masih dalam satu kota. Walaupun dalam jarak misalnya ada itu fikih kan, yani ada ulama yang mengatakan 80 kilo ya, 80 kilo baru kena jamak qasar dan boleh membatalkan puasa. Tapi tidak kena, ya karena istilahnya Rendra juga bisa dia kalau gitu, nanti Rendra muter-muter aja di, ya kan, di benteng Burung tuh sampai 100 kilo. Wah sudah safar saya bisa jamak sholat, nggak bisa. Paham nggak? Jadi tadi itu nas-nas syar'i itu sudah dimaknai secara syariat, tidak boleh kembali kepada secara bahasa. Kalau sudah sholat, sudah. Loh, manu tadi kamu dari pulang sholat tuh kan ingat. Dia harus dipraktekkan. Iya, karena yang namanya sholat itu diawali pekerjaan secara syariat sudah diartikan, yakni diawali dengan dikembalikan dengan syar'i menjelaskan bahwa sholat itu perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, yakni takbiratul ihram membuka dan diakhiri dengan salam. Dan yang fatalnya tadi itu Islam tadi itu iman. Iman artinya apa? Percaya. Tapi dalam syariat nggak cukup percaya. Iman itu harus dipraktekkan. Al-iman qaulun wa amalun bila niyah. Perkataan, perbuatan yang dari hati. Jadi iman nggak bisa. Itu sesat, aliran sesat. Nanti babnya bab akidah itu. Nanti kita insya Allah akidah al-sunnah. Paham? Ini ngajinya ini loh. Kalau nggak paham sudah lihat. Makanya kita perlu tahu ini maknanya apa nih. Ya, nikah secara bahasa kan hubungan apa? Nikah itu kan secara bahasa itu kan hubungan ini laki-laki perempuan, tapi secara syariatnya apa? Ada akad nikahnya. Nah, kamu istilah kawin ya, padahal kawin itu ya nikah, sama aja ya kan. Kan sebagian orang bahkan jangan sebut kawin karena konotasi kawin apa? Bener kan? Nah itu, padahal ya sama aja maksudnya nikah.
Nah, jadi kembali itu tadi ya, jadi di dalam memahami nas-nas syar'i, manhaj salaf itu sesuai dengan perkataan para ulama. Dan karena sahabatlah orang-orang yang menemani dan bahkan membela Rasulullah SAW, oleh karenanya mereka lah orang yang paling paham tentang hal tersebut. Karena itu bahwa semua masalah baik akidah, hukum dan yang lain-lainnya sudah ditanyakan, sudah diamalkan, dipahami oleh siapa? Oleh sahabat. Mereka lah bahkan orang yang dibimbing oleh Rasulullah langsung, yang melihat langsung figur Rasulullah itu, yang langsung nengok Rasulullah dikasih wahyu, yang langsung nengok apa? Mukjizat itu. Para sahabat menyaksikan mukjizat. Suatu ketika lagi perang Kondak kan, ada seorang sahabat bertanya, dia lapar, ada makanan enggak? Kata sahabatnya dengan yang lain, kata sahabatnya itu enggak ada. Dibukanya bajunya, ada batu 2 buah. Dia supaya ternyata itu syariat loh Iwan. Jadi kalau kita kelaparan, kasih batu, diikat batu di perut, hilangin rasa lapar. Datu untuk ini ya, Datu mereka ini lagi tanya dengan Rasulullah, ada makanan. Ternyata Rasulullah buka perutnya, ada 3 batu Rasulullah, 3 batu di perutnya untuk nahan lapar. Lagi perang Kondak. Lalu ada sahabat Jabir bin Abdullah, kata Jabir bin Abdullah, tunggu aku ada makanan di rumah. Pergilah dia ke rumah. Dia tanya sama istrinya, ada makanan nggak dia? Adalah, ada gandum lah kalau istilah kita kan, tepung untuk bikin kue. Terus ada anak kambing ya, anak domba kecil. Masaklah kata. Tapi pesan-pesan istrinya kan, istri si Jabir bin Abdullah nih, Kak, kalau bahasa istri anak tuh, Kak, ajak Rasulullah sama 4 orang baik kawannya, ya kan, jangan banyak-banyak. Terus sampai situ Jabir bilang ke Rasulullah, alhamdulillah istriku udah masak, bolehlah engkau datang sama kamu. Oleh Rasulullah diumumin, wahai Muhajirin dan Ansor, datanglah Jabir mengundang kita makan. Terkejut Jabir. Ada 1000 sahabat sepanjang itu. Kata Rasulullah, baliklah kau ke rumah. Kalau salah Rasulullah bilang, jangan kau sentuh makanan itu. 1000 langsung berdebar Jabir. Tapi kan Rasulullah kan, Jabir percaya, balik dia. Balik ke rumah atau istrinya, Rasulullah mau datang sini makan sama semua sahabat. Apa? Muhajirin Ansor namanya ibu kan. Cuma Rasulullah pesan, sudah percaya baiklah kalau bahasa ini, jangan sentuh makanan. Nah, akhirnya Rasulullah datang, kan, terus terus suruhlah panggillah kawan-kawan, nggak salah bini itu untuk buat nak dibakar tuh, kan biasa untuk roti itu kan dibakar dulu kan, panggang. Nah, carilah perempuan berapa orang. Terus Rasulullah doakan itu lauknya tuh tadi yang gulai tadi. Nah, suruhlah masuk orang tuh 10 orang, aku lupa 10 orang. Iya, suruh makan sampai kenyang. Ayam sampai kenyang. Terus gantian sampai selesai semua 1000 atau kurang lebih lah tuh. Sampai ini apa lagi? Masih sisa. Terus kata Rasulullah, kasih ke penduduk Madinah yang masih bayang itu. Masih sisa itu, subhanallah. Nah, itu balik cerita tadi. Jadi para sahabat itu menyaksikan yang air keluar dari mana? Dari itu. Terus terbelah bulan. Coba lihat surah Al-Qamar. Al-Qamar tuh. Lupa anak ayatnya berapa. Surah Al-Qamar tentang terbelahnya bulan. Cari aja di Al-Qamar, atau carilah di Google tuh ayat terbelahnya bulan.
Tidak hadir apa? Yang jelas surah Al-Qamar kalau salah. Nah itu jadi sahabat langsung lihat bulan itu terbelah, bahkan orang kafir Quraisy menyaksikan itu. Maka wajarlah kalau mereka orang yang paling bertakwa kepada Allah, karena mereka langsung diajar oleh Rasulullah, ilmu Rasulullah mereka lihat, mukjizat Rasulullah mereka saksikan, benar-benar ngalir apa. Bahkan antum pernah dengar kisah mukjizat mimbar Rasulullah yang pohon itu menangis terisak-isak karena dia diganti sama mimbar yang baru. Lalu Nabi mengelusnya. Hah? Coba baca, tugas antum baca. Baca tertinya. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin lihat suatu benda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir dan terus menerus. Lihat itu. Jadi Allah mengatakan sudah dekat kiamat. Ya, ini jaraknya dengan umat Nabi Muhammad. Dan salah satu buktinya adalah terbelahnya bulan. Dan ini secara empiris, secara ilmiah itu sudah dibuktikan oleh para ahli. Memang bulan itu pernah terbelah, ada apa garisnya, dan itu nggak bisa. Makanya banyak orang-orang yang masuk Islam itu karena melihat mukjizat Al-Quran itu secara teori ilmiah, secara ilmu kekimian itu banyak yang terbukti. Contoh misalnya tentang ada air tawar dengan air apa asin itu, tentang semut, tentang laba-laba, tentang Fir'aun yang diawetkan, bukti itu. Nah termasuk juga terbelahnya bulan tadi. Kita kembali ke tadi. Jadi makanya Pak, kenapa mereka orang yang sangat bertakwa? Karena mereka melihat langsung, ya ini mukjizatnya Rasul. 23 tahun kurang lebih mereka diajari Rasulullah. Bahkan kalau salah langsung ditegur. Hah? Antum kalau ditegur salah siapa yang negur antum? Ya kan? Kalau sahabat, kalau Rasulullah tuh kalau kesalahan pasti beliau tegur. Kalau nggak salah, berarti itu jadi pembenaran. Namanya takrir. Sunnah Nabi itu ada namanya kaul, perkataan, Nabi memerintahkan, atau perbuatannya kita contoh, atau takrir, sahabat melakukan, Nabi diamkan. Tapi kalau Nabi melarang atau marah, bahkan marah, itu berarti bukan syariat. Itu yang terkenal tuh salah satunya yang 3 orang sahabat tuh kan, aku nggak mau tidur, aku mau sholat malam, aku mau puasa terus, nggak mau buka-buka, aku melajang terus ya Rila, nggak mau menikah. Jangan, kata Rasulullah, aku puasa, aku juga berbuka, aku sholat juga tidur, dan aku menikah. Barang siapa yang tidak, itu berarti bukan termasuk umatku, yakni yang mengikuti sunnah. Nah jadi memahami Al-Quran Sunnah wajib mengikuti para sahabat. Dan itulah firman Allah Ta'ala. Coba lihat Al-Baqarah ayat 143. Baca itu. Nah, dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi perbuatan kamu. Al-wasat itu maknanya pertengahan, yang terpilih dan adil. Jadi para sahabat
itu adalah sebaik-baik umat. Mereka paling adil kataannya, perbuatannya, keinginannya, dan niatnya. Makanya mereka di hari kiamat berhak jadi saksi bagi para rasul dan umat mereka. Rasulullah berkata, tidak ada seorang nabi yang diutus sebelumku. Ma min nabiyyan ba'athahullahu fi ummatin qabli. Ya. Melainkan dia memiliki pengikut-pengikutnya yang setia. Jadi setiap nabi itu, kata Rasulullah, sebelumku ada pengikut setia. Dan juga sahabat-sahabatnya dari umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa yang menjadi perintahnya. Nah, ini penyaksian Rasulullah bahwa sahabat beliau itu adalah senantiasa mengikuti sunnahnya dan mentaati apa perintah mereka. Lalu kata Rasulullah, sesudah mereka akan muncul orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka laksanakan dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan mereka. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka ia adalah mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, ia adalah mukmin. Siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka ia mukmin. Sesudah itu tidak ada lagi iman. Jadi siapa yang berlawanan dengan para sahabat, maka harus kita lawan, baik dengan perbuatan, perkataan, walaupun ataupun hanya sekedar di dalam hati. Yani kita tidak setuju dengan perbuatan orang ini, tidak sesuai sunnah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabat. Kita nggak sanggup mencegah dengan tangan. Antum pun nggak sanggup ngomong, kebetulan kalau ngomong, sudah dalam hati, oh udah beres nih ya. Mereka beragama seperti itu. Tadi yang kita bilang tadi ya, apa tadi itu? Ilmu kebal ya? Kebal listrik tadi. Kan banyak tuh. Apa? Ya Allah. Kemudian yang keempat, prinsip manhaj salaf itu, Iwan, menerima wahyu sepenuhnya. Perhatikan, menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya. Serta tidak melampaui batas dalam perkara-perkara gaib yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ini prinsip ikhwan, prinsip salaf. Yakni kalau yang namanya wahyu kita terima sepenuhnya. Wahyu itu apa? Quran dan sunnah. Mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya. Makanya dalil dalam agama kita ada dua, dibagi. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli apa? Yabi, Quran dan hadis sunnah. Dalil akli yakni akal, yakni pikiran, yakni otak. Paham Iwan? Jadi keduanya ini adalah pendukung, saling mendukung. Tidak bisa dipertentangkan. Ya. Selama dia benar, sahih, dan selama otaknya juga sempurna. Kecuali kalau otaknya kurang saon. Kalau bahasa Bengkulu ya. Nah, kurang saon itu ya. Nah, ini jadi prinsip kita Ahlussunnah Salafiyin, berserah diri, patuh taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, lahir batin. Tidak nolak kita sesuatu Quran Sunnah selama sahih. Dengan apa saja. Nggak nolak kita dengan analogi. Nggak nolak kita dengan kias. Apalagi hanya perasaan. Kasab, iluminasi lah, goib lah, ucapan, menolaknya dengan ucapan orang. Mau syekh jenggotnya 17 meter, nggak boleh. Selama itu dari Allah dan Rasulnya kita terima. Walaupun akal kita kadangkala belum sampai. Tapi karena ini dari Rasulullah, kita terima.
Apa contohnya? Banyak. Rasulullah pernah dulu, apabila lalat jatuh ke makanan kamu, ke gulai kamu, ke minyak kamu, maka celupkan dia. Karena satu di sayapnya itu ada racun, yang satu ada penawarnya, ada obatnya. Zaman dulu udah ada nggak mikroskop? Udah ada penelitian enggak? Zaman sekarang sudah dibuktikan. Ternyata sayapnya lalat itu memang ada racunnya dan ada penawarnya. Nah itu. Jadi Rasulullah itu apa yang beliau Rasulullah katakan itu pasti selama dia wahyu. Surah An-Najm itu ayat 2 dan 3. An-Najm surah 53 ayat 2 dan 3. Karena dia wahyu dari. Kalau masuk lalat ke bubur celupkan lagi boleh makan lagi. Iya tak, buang itunya kan sudah celupnya buang lalatnya. Rasulullah. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ya agama ini bukan nur akal, agama ini nur wahyu. Kalau dia bertentangan dengan wahyu, dengan akal, berarti ada dua. Wahyunya itu yang salah, misalnya hadisnya lemah, paham? Atau akalnya yang goncang. Ya ini ibtirok kalau dalam bahasa ini. Kurang seon kalau istilah anak. Enggak sempur. Nah, makanya kita tahu kan akal itu dalam Islam itu menempati tempat. Ya ini misalnya orang yang dihukum itu kalau dia sudah berakal. Makanya ada istilah akil balik, ya ini otaknya, akalnya sampai. Lalu kalau orang yang tidak ada akalnya, majnun. Ada yang di ruangan ini majnun. Ibu-ibu ada Laila Majnun? Ada? Nah, kalau majnun berarti dia lepas hukum. Ya, ini dia sudah sedeng kalau bahasa ini kan. Makanya dalam Islam itu akal itu kita buat tadi ayatnya. Benar? An-Najm 1 dan 2 atau 2 dan 3? Iya kan? yakni dia berkata itu Nabi itu bukan menurut apanya bukannya, tapi itu betul ya, ayat 3 ya kan. Baca. In huwa illa wahyun yuha. Tidak ada wahyu yang diwahyukan kepada. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan. Jadi syariat agama kita ini, ikhwan dan akhwat sekalian, yakni dia memberikan nilai yang tinggi kepada akal. Ada beberapa kita bisa lihat ya. Pertama, Islam memberikan nilai yang tinggi pada akal itu. Pertama, yakni Allah hanya menyampaikan kalamnya, perkataannya kepada orang yang berakal. Kenapa? Karena orang yang berakal yang bisa memahami syariat. Wa zikra li ulil albab, kata Allah. Dan sebagai peringatan bagi orang yang mempunyai akal. Makanya di dalam Al-Quran banyak afala taqilun, ya kan? Apa kamu tidak berpikir? Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak memikirkan? Afala yatadabbarun, apakah kamu tidak mendalaminya? Jadi akal itu disuruh gitu bergerak, jangan mandek, bekerja akal itu, bukan diam saja. Enggak, orang mukmin itu dia berpikir,
Coba Eril buka surah Al Imran surah 3 ayat 190 191. Coba baca. Al Imran tuh surah ketiga, ayatnya 190. Nah, coba baca. Artinya saja. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat. Halaman 190 ini siapa Deri? Deri dari tadi bolak-balik. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi serta berkata, ya Tuhan kami, itu dalam Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari api neraka. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa sampai ada perkataannya rabbana ma khalaqta hadza batila itu, Irfan? Kita berpikir. Yakni dia sampai muncul, ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Setelah penyelidikannya, perhatiannya itu, paham tak? Lalu muncul perkataan itu, Rabbana ma khalaqtaha zabatila. Paham gak? Itu kan muncul tadi. Dari mana? Dari penelitiannya, penglihatannya. Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Bumi yang besar ini, yang datar ini, yang luas ini, dan bergantinya siang dan malam. Perhatikan 190 ini. Betul? Itu semuanya terdapat tanda-tanda besar. Bagi siapa? Ulil albab, orang yang siapa mereka? yakni mereka yang mengingat Allah baik berdiri, baik duduk, baik berbaring, yakni ingat semua. Karena posisi kita cuma 3. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak berbaring, berarti orang itu ingat terus. Dia mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Dia zikir aja, dia tafakur juga. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu dia berpikirkan penciptaan langit bumi ini, Mereka melihat misalnya ini ya, anak Mesir. Kenapa Allah jadikan itu laut itu sangat asin? Kenapa? Kenapa? Ini yang ahli eksak, kenapa? Kenapa? Salah satunya agar semua yang masuk ke laut itu hancur, ya kan? Besi masuk di laut itu hancur kan? Hancur juga kena karat, ya kan? Sampah walaupun lama yang apa? Proses, tapi hancur juga oleh karena garam yang itu. Tapi sebaliknya ikan kalau dia masih hidup, dia walaupun berenang di dalam laut tahun-tahun tidak asing dia. Kecuali dia sudah mati, baru dia jadi. Itu kan bisa ambil pelajaran. Ya ini kenapa Allah jadikan ini apa? Air itulah asin. Bahwa antum melihat apa Allah ciptakan, yakni ulat tai itu, kan? Kenapa? Mengurai. Rabbana ma khalaqtaha zaba. Ya Tuhanku, betul kan ayatnya? Tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Yakni dengan adanya kumbang kotoran tadi, yakni dia mengurai, benar kan? Kenapa Allah ciptakan belatung, betul kan? Supaya apa? Supaya bangkai-bangkai itu apa? Kita semua ini akan jadi dimakan belatung semua. Apalagi yang banyak dagingnya, mana? Banyak daging galau ya. Banyak belatungnya nanti antum. Nah, antum tonton lah tuh, waduh. Kalau hati kita nggak lembut, antum lihat bagaimana proses busuknya mayat itu kan. Dimulai perutnya pecah, aduh.
Maka bagi kita kaum muslimin itu nggak ada lama di dunia ini. Itu jadi pelajaran. Paham nggak? Itu tuh ayat tadi tuh, yakni Ali Imran ayat akalnya itu. Ibu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bagaimana Allah memberi rezeki itu. Antum yang jualan nih, jualan apa? Jualan nasi goreng, lalu antum kasih orang peti. Pas kita kupas peti itu ada ulat dalamnya. Kira-kira duluan peti itu atau duluan ulat tuh? Hah? Ya peti itulah, tidak mungkin ada ulat kalau tidak ada peti itu. Allah berarti sudah siapkan apa? Makanan, rezeki untuk ulat. Apalagi kita. Waktu di perut ibu, Irfan buka dimsum di situ. Tidak. Antum waktu di perut ibu antum, Derry, ada buka kayak kopi. Bagaimana Allah ngasih rezeki antum? Ya, ini melalui ibu antum, Saripati yang ibu. Dah, antum buka proposal mano. Hah? Hendra? Atau Yopina? Mau bikin video, dah itu. Rezeki dari Allah yang memberi rezeki itu. Paham ikhwan? Kalau ayat Al-Baqarah, ayat Al-Imran ayat 190-191 dapat tempat di hati, di dada kita kaum muslimin, kita maju. Dan salah satu sebab kita mundur itu karena kita akal kita mandek. Kaum muslimin itu hanya meniru, tidak membuat yang baru. Orang ini bikin, kita bikin dulu. Bukan menciptakan yang baru. Itu niru. Begitu bikin yang baru. Ini dalam hal dunia, bukan dalam hal agama, bukan kita kreasi dalam agama, kreasi dunia. Biasanya orang-orang hebat itu dia menemukan penemuan yang baru. Orang untuk dapat gelar sarjana aja harus bikin skripsi, harus bikin apa? Yang S2, tesis, harus bikin disertasi, gak boleh sama. Oh sama nontek, berarti ijazahnya itu, iya gak? Nanti selama ini kita nyontek, orang Korea bikin, kita bikin dulu. Latah. Lihat ibu-ibu yang suka joget sama anak itu kan ngikut-ikutan. Ini lagi ini yang ikut-ikutan dulu kan parah nih kan. UIAA, astagfirullahaladzim, apa itu? Sampai pengajian juga. Itu Rendra tuh yang ngirim. Nanti sama Rendra tuh sanadnya dari Rendra tuh. Dibawa ke pengajian itu. UIAA itu. Ya Allah. Kan dibawa pengajian, dijadikan lagu yang seolah-olah syar'i, padahal itu lagu selawat, gak boleh, haram. Kalau itu syair apa masalah dunia terserahlah, tapi kalau soal agama gak boleh. Azan pakai lagu ramai-ramai gak boleh. Baca Quran pakai gaya nyanyi Melayu, gaya nyanyi Jawa, gak boleh lah, haram. Kalau baca puisi ya terserah lah. Iya, gak boleh. Stres orang-orang ini. Baca ayat Quran pakai nada lagu apa kan gak boleh. Paham ya Iwan? Jadi menangnya Islam itu akal. Coba lihat tuh, gak mau kita tunduk kecuali hanya kepada Allah. Lihatlah mereka itu, yang kata Ibrahim kepada Namrus dan kawan-kawannya. Hah? Kata Ibrahim hancurin patung-patung, taruh patung yang paling besar kapan? Kata Namrus, kau yang ada yang anak buahku yang nengok. Tidak ada, kata Ibrahim. Ada.
Lah itu yang melakukannya itu, yang patung yang paling besar itu, nah yang dia megang kampal. Gila kau nih Ibrahim, kata Namrus di bahasa ini kan. Masa patung ini tidak bergerak, tak bisa ngapu-ngapu ya, kata Ibrahim inilah. Mana lebih gila? Kalau bahasa ini, kau Namrus sama anak buah kau, apa aku? Hah? Aku bilang ini, kau malah kau sembah lagi. Hah? Aku bilang dia yang ngancurin itu, kau bilang tidak mungkin. Padahal kau sembah dia tuh. Yakni kau menganggap dia bisa berbuat maha apa saja, kau minta-minta dia, kau sembah dia. Berarti kan dia bisa. Fabuhital ladzi kafar, terdiamlah orang kafir itu. Yakni hujahnya kalah oleh Ibrahim alaihissalam. Khalilullah, kekasih Allah. Lihat itu ibuan. Jadi kalau orang lihat orang-orang yang nyembah apa? Nyembah pohon, nyembah sapi, nyembah patung, itu kan patung dibuat. Lalu dia minta. Sampai ada kisah katanya, mudah-mudahan riwayatnya sahih. Ada seorang sahabat yang dia suatu ketika tertawa ketika dia sudah Islam. Kenapa kau tahu, kata kawan? Dulu waktu masih jahiliyah aku pernah makan Tuhan. Loh, kok hebatnya makan Tuhan? Iya, dulu aku membuat salah satu patung yang aku buat itu dari tepung katanya. Buat dari tepung, dari kue. Misalnya kayak kita kue ulang tahun bikin patung kan. Nah tuh siangnya aku buatnya pagi kurang lebih gitu lah. Siangnya lapar aku tuh. Aku makan katanya. Oh ya, hebat. Ya ini makan tuh Tuhan. Lihat itu. Yakni mereka yang membuat patung-patung dengan tangan, lalu mereka sembah. Coba lihat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akalnya di mana? Lalu antum yang sudah ngaji, kalau masih percaya dengan jimat, dari mana akal antum? Jimat itu yang bisa. Ini pakai ini istriku. Pakai apa kak? Peniti ini nah, supaya jangan diganggu oleh kuntil bapak. Nah, dari mana hubungannya? Peniti supaya jangan anak bayi yang di perut ibu tidak diganggu oleh kuntil bapak tadi itu. Kalau dia bini lakinya ngasih ini nah pedang misalnya atau pastilah ini kan. Ini peniti itu dan sebagainya. Yakni dengan hal-hal yang tahayul bid'ah khurafat yang nggak masuk di akal. Taruh apa tapal kuda, taruh duri salak supaya jangan masuk gondo wewe gombel apa segala macam. Di mana akal kita? Jadi sebenarnya ikhwan, kalau kita hal-hal kesyirikan, tahayul, bid'ah, khurafat, maksiat, itu akal yang sehat saja sudah menolak. LGBT coba lihat. Tidak usah syariat, akal saja. Masa laki-laki dengan laki-laki? Coba antum bayangkan, Dery dengan Rendra peluk-pelukan. La ilaha illallah, la haula inna lillahi wa inna. Di mana akalnya? Ya, ini laki-laki dengan laki-laki. Itu umatnya itu. Berarti akal mereka tertutup. Kenapa? Kalah dengan hawa nafsu. Lihat kalau hawa nafsu sudah ini, Iwan. Akal yang sehat jadi tertutup. Maka antum bersyukurlah, Iwan, punya hawa nafsu yang sudah tertunduk dengan wahyu. Lalu akal pun berperan di situ. Karena akal yang sehat pasti dia akan sejalan dengan syariat itu. Dan dia tidak menolak. Karena tugas akal itu menerima syariat. Gimana Iwan? Akalan tuh dibawa kemana-mana kan? Tidak tinggal di rumah kan? Ya kan? Nah, itu kita kata pertama, yakni syariat itu memberikan nilai kepada akal, yakni Allah menyampaikan wahyunya itu yakni kepada orang yang berakal. Orang yang berakal nggak dikasih. Yang kedua, akal merupakan syarat, tadi udah kita jelaskan ya.
yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat taklif. Apa itu taklif? Beban hukum. Jadi hukum-hukum syariat tidak berlaku bagi yang tidak punya akal. Makanya di hadis itu, baca itu dari hadisnya itu. Artinya boleh. Baca itu juga tidak apa-apa sambil berlatih. Itu hadis bukan? Artinya pena atau catatan pahala dan dosa diangkat dan dibebaskan dari 3 golongan: orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai bermimpi atau balik, dan orang gila sampai dia berakal. Nah, hadis riwayat catat kaki. Hadis sahih. Lihat itu Iwan. Pena kata Nabi. Pena itu catatan. Jadi kita ini dicatat oleh rakib dan atid. Nah, rakib atid dan nyatat dah. Bagi 3 orang. Siapa? Orang tidur. Selama dia tidur, ngapain apa badi? Mau membunuh kayak waktu dia dalam tidur tuh. Ya ini dalam mimpi. Tidak berdosa dia. Dia melakukan karena tidur. Tidur. Sampai dia bangun. Kalau bangun. Yang kedua, anak kecil. Ya ini belum akil balik. Belum, kalau laki-laki belum mimpi basah. Kalau perempuan belum haid. Atau majnun. Ya ini orang gila. Sampai dia sadar. Jadi antum, kalau ada yang mau tidak ada berdosa, pilih itu. Jadi tidur terus, raja penidur. Yang kedua jadi anak kecil terus, atau majnun terus. Pilih, silakan pilih. Tidak ada ya? Tidak ada enaknya kan? Gitu. Paham? Jadi akal itu besok kata Nabi ini. Ya ini anak kecil sampai balik. Ya anak kecil itu tidak ada apa? Akalnya enggak ada. Orang gila apalagi. Orang tidur juga, jangankan akalnya, perasaannya juga hilang. Jadi tidak akal, berarti akal itu syarat dapat beban, dapat hukuman. Makanya seseorang yang belum menerima sesuatu yang dia belum tahu, yakni akalnya belum sampai, maka dia tidak terkena hukum. Belum sampai ke dia. Akalnya sudah main tapi belum sampai ke dia. Informasi itu, maka dia tidak. Enak nih kan Ustaz ya. Kalau orang belum tahu dia ya kan? Paham gak? Ya kenapa antum berbisnis itu kan ya sudah tahu lah. Jadi mudah kita mohon ampun. Daripada kita berada dalam kebodohan terus melakukan sesuatu karena belum tahu. Yang ketiga, syariat Islam memberikan nilai pada akal itu, yakni Allah mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Misalnya celaan Allah terhadap ahli neraka yang tidak menggunakan akal. Ini sudah lihat di surah Al-Mulk ayat 10. Temu. Mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memberikan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah itu. Jadi sayangnya mereka tidak ini. Ya. Yang keempat, tadi sudah kita jelaskan, yakni banyaknya penyebutan dalam Al-Quran itu, tadabbur, tafakkur, ta'akul dan lain-lain. La'allakum tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, banyak itu di Quran. Dan tadi sudah kita baca ya. Yakni Ali Imran ayat 190 191. Maka kata Imam Al-Muzaffar As-Sam'ani rahimahullah wafat tahun 489 Hijriah berkata, ketahuilah bahwa mazhab Ahlussunnah mengatakan
bahwa akal tidak mewajibkan sesuatu bagi seseorang dan tidak melarang sesuatu darinya, serta tidak ada hak baginya untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Sebagaimana juga tidak ada wewenang baginya untuk menilai ini baik atau buruk. Seandainya wahyu tidak datang kepada kita, maka tidak ada suatu kewajiban agama pun bagi kita, bagi seseorang. Dan tidak ada pula yang namanya pahala dan dosa. Yani semuanya itu kita dapat dari mana? Dari wahyu. Jadi ringkasnya, kita Ahlus Sunnah, yakni dalam fungsi dan menggunakan akal itu, yang pertama, syariat didahulukan atas akal. Karena syariat itu maksum, akal itu tidak maksum. Akal nggak maksum, nggak terjaga dari kesalahan. Kalau syariat itu terjaga dari kesalahan. Akal terjaga? Enggak. Kalau akal dijadikan syariat, akal siapa yang dipakai? Akal kita aja beda-beda. Sudah Anda bilang tadi, ada yang tolol, ada yang jenius, belum ngomong lah tahu dia ada. Dari tampangnya orang lah tahu, dia lah bisa, ya orang ini, ya kan? Dari gayanya, tahu. Dari cara ngomong itu belum lagi tuh. Itu saking cerdasnya kan. Ada yang sudah berkali-kali itu. Lah dijelasin Ustaz puji Ustaz. Akalnya dia enggak masuk. Yang kedua, akal mempunyai kemampuan mengenal dan memahami bersifat global, tidak detail. Dia bisa memahami baik buruk itu hanya secara umum. Ya. Yang ketiga, apa yang benar dari hukum akal pasti tidak bertentangan dengan syariat. Yang keempat, apa yang salah dari pemikiran akal adalah apa yang bertentangan dengan syariat. Berarti dia seiring sejalan. Yang kelima, penentuan hukum yang rinci, wajib, haram dan seterusnya, itu mutlak haknya syariat, bukan hak akal. Yang keenam, akal tidak dapat menentukan hukum tertentu atas sesuatu sebelum datang wahyu. Walaupun dia bisa memahami, mengenal yang baik dan umum, yang buruk secara umum. Yang ketujuh, balasan atas pahala dan dosa itu yang menentukan siapa? Syariat. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak akan mengazab kamu, kata Allah, sampai kami utus utusan. Jadi kalau ada orang yang belum sampai utusan kepada dia, maka dia tidak terkena itu hukum juga. Berarti dari situ timbul pertanyaan, Ustaz, kalau ada manusia sekarang ini yang belum sampai kepada dia syariat Islam ini, gimana? Dia nggak kena. Tapi nanti di akhirat dia akan diuji oleh Allah. Misalnya ada orang yang berada di tempat yang belum sampai situ, bisa nggak? Bisa jadi. Entah di mana, di pedalaman Cina sana, mungkin ada orang di hutan sana yang tertutup. Percaya nggak antum ada orang itu? Orang ada. Ya'juj Ma'juj tuh di mana coba? Yang ditutup oleh Zulkarnain. Karena dia berada di satu tempat yang nggak tahu itu di mana dia. Yang setiap pagi dia ngorek-ngorek, sorenya sudah terbuka sebesar apa? Jempol. Lalu tunggulah, kata kita besok lagi kita. Pas dia besok pagi begitu lagi. Gitu tiap hari sampai nanti hari kiamat, ketika kiamat besar, salah satunya keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Nggak tahu kita tepatnya di mana. Atau sudah sampai syariat tapi dia tidak memahaminya. Misalnya apa? Orang budak. Budak kan nggak tahu ilmu mana. Ilmu itu, makanya kita bersyukur bisa mendengar iman. Ilmu itu dapat dari mana? Dari mendengar. Maka orang yang tidak bisa mendengar, orang tuli itu lebih parah keadaannya daripada tunanetra. Paham nggak Iwan? Sedangkan yang paling baik itu orang tunanetra. Kenapa? Karena dia bisa menahan
kelihatan, terjaga, tapi informasi dia dapat. Makanya sahabat Nabi nggak ada yang budak rasanya. Pernah nggak antum dengar ada sahabat Nabi budak? Sahabat Nabi yang tunanetra ada? Ada. Abdullah ibnu Abi Maktum, muazin nomor 2 sesudah bilang. Jadi buruknya orang tunanetra itu, karena dia melihat tapi nggak dapat ilmu. Makanya orang biasanya dia bisu, nggak bisa ngomong karena nggak ada ilmunya. Atau orang idiot, lahir dalam keadaan idiot. Ya ada orang-orang idiot kan, yang wajahnya apa, akalnya nggak berfungsi. Maka nanti di hari kiamat nanti Allah, orang-orang semacam itu, yakni orang yang belum sampainya apa itu tadi, atau sudah ada penyeru tapi dia nggak paham, maka nanti di hari kiamat kata para ulama, mereka akan dibangkitkan dalam keadaan akalnya ini, lalu Allah akan uji dia. Kalau dia lewat ujian itu masuk surga, kalau enggak dia masuk neraka. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-8, janji surga dan ancaman neraka itu yang menentukan syariat. Yang ke-9 yang terakhir, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Ta'ala yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Karena Allah mengatakan dirinya fa'alu lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Al-Burud ayat 16. Jadi Iwan, barangkali ini yang kita sampaikan, yakni poin yang ketiga dan keempat ya, dari prinsip-prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan agar kita dapat beragama, yakni dengan cara menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsinya. Dan kita juga memahami yakni nas-nas Quran hadis, yakni berdasarkan perkataan para salafus soleh, yakni para sahabat. Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.